Ini adalah satu kehormatan karena saya dihubungi oleh Pak Gembala untuk membawa firman atau menyampaikan khotbah pada sore ini. Dan karena itu saya juga ingin di dalam pemberitaan ini tetap mendasarkan pada pergumulan yang atau pada tema yang sudah ditetapkan oleh Gereja Reformasi Indonesia. Kita akan membuka kitab suci dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal atau bab dalam atau di konteks Kristen biasanya disebut pasal, tapi di saudara kita Gereja Katolik disebut bab. Pasal atau bab 19 kita mulai dari ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Hanya beberapa ayat saja yang kita akan baca, dan sesudahnya nanti kita akan coba melihat bagaimana kemudian bagian-bagian itu kita bisa jelaskan. Saya akan membaca ayat yang genap, ayat 28, saudara sekalian, ayat 29 dan ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Tapi saya bisa mengundang kita berdiri untuk membaca ya. Mari kita berdiri, kita membaca bagian ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kalau kita masih bisa membaca Alkitab, itu adalah satu kesempatan yang istimewa. Karena kalau sudah nanti membaca Amos, kitab Amos, saudara akan pada satu masa nanti saudara akan mencari firman itu, menyelam sampai ke dasar laut tetapi tidak menemukannya karena sudah tidak ada lagi firman. Karena itu kalau kita bisa membaca kitab suci, kita mendengarkan suara Allah, itu adalah satu kesempatan yang istimewa. Saya mengulang kembali membaca dari awal, dan saya mulai membaca Kejadian, kemudian Injil Matius. Saya membaca bagian itu dari awal. Dan saya berkomitmen untuk membaca kali ini di dalam tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Jadi selang-seling. Kadang-kadang saya seperti orang gila kalau pagi-pagi di rumah. Kencang saya baca ya. Tetapi itu adalah sebuah komitmen karena bagaimanapun kita tahu suatu saat firman itu akan diangkat dan kita tidak punya kesempatan untuk membacanya. Saudara-saudara, pada sore ini kita akan melihat bagaimana satu bagian penting lagi yang bisa saja dikatakan luput dari perhatian atau luput dari tema-tema tertentu yang diangkat oleh gereja-gereja menjelang perayaan Paskah atau menuju kepada Jumat Agung. Biasanya gereja-gereja mengangkat topik tentang 7 perkataan salib. Tetapi kita melihat bahwa di gereja reformasi, tema yang diangkat adalah 7 kehinaan penyaliban Kristus. Ini memang sebuah hal yang patut diungkap, patut dibukakan. Apa saja peristiwa-peristiwa di dalam peristiwa penyaliban Yesus itu. Dan pada sore ini kita akan melihat sebagaimana sudah ditayangkan di sana, diberi minum anggur asam.
Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-29. Tetapi kalau kita melihat potret atau gambaran tentang peristiwa bagaimana Yesus minum anggur asam itu, di dalam keempat Injil, dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, maka ada beberapa Injil, atau ada Injil Matius dan Injil Markus dan Injil Yohanes yang mencatat tentang bagaimana Yesus meminum anggur asam. Sedangkan Lukas tidak mencatatnya. Nah, ini penting supaya kita bisa mendapatkan gambaran bahwa bukan berarti di dalam Injil Lukas bagian tersebut tidak penting. Sangat penting. Lukas tidak mengambil sisi itu. Lukas justru mengambil sisi lain, di mana seperti Injil Yohanes, Lukas mencatat tentang bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu di dalam kisah berikut, Injil Lukas mencatat bagaimana banyak orang pergi dari tempat penyaliban itu dengan tertunduk dan malu. Tetapi ketika kita membaca Injil Yohanes tadi, saudara, kita melihat yang menjadi perhatian Injil Yohanes terkait dengan detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 3 atau 4 hal yang bisa kita catat. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib di dalam bagian ini, bukan pertama di dalam 7 seri perkataan salib, tetapi di dalam pasal 19, di dalam ayat yang ke-28, Yohanes mencatat tentang seruan Yesus di atas kayu salib dan berkata, "Aku haus." Kemudian sesudah itu, bagaimana Yohanes melanjutkan dengan minum anggur asam, dan sesudah itu dilanjutkan lagi dengan perkataan Yesus sudah selesai. Bahkan Yohanes menutupnya dengan perkataan Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Dari sini kita bisa melihat, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita melihat beberapa pokok iman Kristen, pokok keyakinan kita yang paling mendasar, yang sangat firm, yang sangat kuat, yang tidak boleh tidak kita miliki sebagai orang Kristen. Melalui peristiwa di mana Yesus diberi minum anggur asam itu, perkataan Yesus di atas kayu salib, "Aku haus." Yohanes 19 ayat yang ke-28 menarik perhatian seorang seniman atau seorang artis berkebangsaan Belanda bernama Rien Potvliet. Dia adalah seorang seniman yang kemudian menuangkan kisah kehidupan dan penderitaan Tuhan Yesus di dalam lukisan-lukisan. Sama seperti Rembrandt. Kalau sudah nanti punya kesempatan untuk googling, untuk mencari, Rembrandt itu seorang pelukis terkenal Belanda yang menuangkan lukisannya atau menggambarkan peristiwa-peristiwa bagaimana cerita di dalam Alkitab sampai kepada Yesus. Rien Potvliet, ia memberikan sebuah buku, judul buku kemudian berisi lukisan-lukisan itu dalam bahasa Belanda. Ia katakan, "Hij was een van ons." Kalian tidak ngerti ya? Hij was een van ons, artinya ia adalah salah satu dari kita. Dengan judul buku ini ia menggambarkan secara tepat bagaimana
kita sebagai orang Kristen mengenal Yesus. Kita sebagai orang percaya mengenal Dia. Karena Dia adalah salah satu dari kita. Ia adalah manusia sejati, selain Ia adalah Allah sejati. Yesus bisa haus, Yesus bisa lapar, Yesus bisa tidur, dan lain-lain. Yang tidak bisa adalah berdosa. Yesus tidak berdosa. Ini berbeda dengan saya dan berbeda dengan saudara. Ia bisa haus, ia bisa lapar, ia bisa tertidur di buritan kapal, tetapi ia tidak berdosa. Aku haus, kata Yesus. Ini mengantar kita ke dalam pembacaan bagian awal Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di perbatasan Samaria dan Yahudi. Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di sana dikatakan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kota untuk membeli roti. Lalu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria ini, dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Itu menggambarkan bagaimana aku haus. Di atas seruan, di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib, Yesus katakan aku haus. Memiliki dua sisi, memiliki dua makna yang sangat penting. Pertama, menunjukkan kepada kita sisi jasmani, sisi kemanusiaannya. Tetapi jangan lupa bahwa sisi lain adalah sisi keilahian, sisi bahwa Dia adalah Allah yang sejati juga. Ini terkait dengan mengapa ada sebuah peristiwa setelah Yesus katakan aku haus. Yohanes kemudian menambahkan di sana, mencatat bahwa ada murid-murid, ada prajurit-prajurit yang kemudian memberikan kepadanya anggur asam. Ketika prajurit itu memberikan anggur asam, maka itu menunjukkan dua hal sekaligus. Menunjukkan tentang Yesus yang memang adalah manusia sejati yang haus. Tetapi juga kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28 bagian awal, kita mesti menggarisbawahi hubungannya. Bahwa ketika Yesus telah tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, Yesus katakan aku haus, kemudian prajurit itu memberikan anggur asam. Itu menunjukkan nubuatan mesti digenapi. Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah harus berakhir, termasuk penggenapan bahwa Dia harus meminum anggur asam itu, supaya apa yang diberitakan oleh perjanjian lama di dalam Mazmur mesianik, Mazmur yang memberitakan tentang kerajaan Yesus, Kingship, memberitakan tentang Yesus adalah Raja yang kemudian dihina sedemikian rupa. Di sana Raja Daud berkata, mereka memberi aku anggur asam. Dia adalah Raja, tetapi kemudian Dia diperlakukan hina. Saya menggarisbawahi sisi lain dari aku haus, kata Yesus di atas kayu salib. Aku haus adalah kelanjutan dari perkataan Tuhan Yesus ketika Ia bergumul di Taman Getsemani. Ingatkah kita apa yang dikatakannya di Taman Getsemani pada waktu itu? Kalau boleh cawan ini lalu ya Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak
menanggung dosa saya dan dosa saudara. Perkataan Yesus, kalau boleh, ia bergumul, sehingga di dalam catatan Injil peluhnya menjadi tetesan-tetesan darah. Ya, sangat bergumul. Satu ungkapan dari satu pujian, lead me to Calvary. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari, lest I forget Getsemani, lest I forget thine agony, lest I forget thine love for me, lead me to Calvary. Jangan lupa saudara di Calvary. Calvary menjadi puncak, tetapi puncak Getsemani juga dan tidak bisa dilupakan. Dari Getsemani ke Calvary, menanggung murka Allah. Ia yang tak berdosa menanggung murka Allah. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, aku haus. Ini adalah seruan yang sangat memilukan. Betapa tidak saudara, kalau kita membaca pelayanan Tuhan Yesus ketika ia berada di muka bumi kurang lebih 3,5 tahun. Di dalam ajaran dan pelayanannya ia meninggalkan teladan dengan memberi makan banyak orang. Dari mulutnya kita juga mendengarkan ajaran sebagaimana dikutip oleh Markus. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya. Itulah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Bahkan ketika ia berseru, aku haus, di atas kayu salib, ia masih memberikan teladan, mengingatkan kepada semua orang yang melihat peristiwa yang sangat hina itu. Tetapi apakah gerangan balasan ketika Yesus berteriak, aku haus? Prajurit memberikan anggur asam. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, memberi orang lain makan dan minum, memberi orang lain baju atau pakaian dan tumpangan, memberi perhatian pada orang-orang yang menderita dan sengsara adalah perbuatan yang didasarkan pada keberpihakan Allah kepada sesama. Keberpihakan Tuhan kepada sesama. Apakah yang diberikan oleh prajurit ketika Yesus berteriak, aku haus? Yang diberikan adalah anggur asam. Di dalam Yohanes 19 ayat 29, Matius 27 ayat 48, Markus 15 ayat 36. Anggur asam itu diberikan penekanan serius. Kita perlu tahu bahwa di dalam konteks orang Yahudi, anggur dan minuman anggur itu sangat terkenal. Seperti kita yang ada di sini di Kalimantan, arak atau tuak, atau di Pulau Sumatera ada tuak yang sangat terkenal. Tetapi di konteks orang Yahudi, anggur itu menjadi sangat terkenal
terkenal dan sangat populer di kalangan semua lapisan masyarakat. Mulai dari lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling atas. Karena anggur memberikan banyak perlambangan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, anggur dan minum anggur itu memiliki banyak lambang atau menggambarkan banyak peristiwa. Injil Yohanes sendiri akrab dengan anggur. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Tetapi lambang-lambang dari anggur dan minum anggur itu, pertama, anggur itu melambangkan misalnya tentang pesta, melambangkan tentang sukacita, melambangkan tentang kegembiraan, melambangkan Israel, melambangkan penyembahan dan ajaran palsu, melambangkan anugerah Allah dan janjinya, melambangkan berkat dan kehidupan yang baik yang bersifat sementara, melambangkan perjanjian baru. Bagaimana anggur juga digunakan di dalam sakramen, di dalam perjamuan kudus, dan melambangkan darah Kristus sebagaimana kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan masih banyak lain yang digambarkan oleh anggur. Tetapi di dalam konteks penyaliban, konteks penderitaan hingga kematian Yesus di atas kayu salib, anggur melambangkan murka Allah. Anggur tidak melambangkan sukacita. Anggur melambangkan kemarahan Allah yang luar biasa yang harus ditumpahkan kepada manusia yang berdosa. Sebagaimana Tuhan Yesus bergumul di Getsemani, itulah lambang anggur yang sedang berada di dalam konteks pembacaan kita. Minum dari cawan itu berarti meneguk murka Allah, menerima kemarahan Allah yang sesungguhnya harus ditanggung oleh saya dan saudara semua. Yang sesungguhnya itu adalah bagian kita, bukan bagian Yesus. Tetapi murka itu diambil oleh Yesus. Ia menerima murka Allah. Tidak ada penolakan sedikit pun. Yang ada adalah ketaatan. Ketaatan bukanlah keterpaksaan. Karena sejatinya ketaatan adalah sukarela, keikhlasan. Kalau saudara taat karena terpaksa, itu bukan taat namanya. Dia harus mengikhlaskan diri untuk belajar taat. Adakah di antara saya dan saudara yang kemudian bersedia menanggung hukuman orang lain? Sedangkan saudara tidak bersalah, lalu saudara menanggung hukuman orang lain. Adakah di antara kita ketika lihat teman kita bersalah, kemudian kita bela dia, lalu kamu ke belakang, saya yang tanggung hukumanmu. Pada hati kecilmu kamu berkata, saya tidak mau. Kita punya banyak pledoi pembelaan, namanya pledoi itu pembelaan dalam bahasa Belanda. Kita punya banyak pembelaan. Kamu yang berbuat salah, kamu harus menanggung. Tetapi lihatlah teladan Yesus di atas kayu salib. Dia bersedia menanggung hukuman. Karena itulah kemanusiaan yang sejati. Itulah kemanusiaan yang hakiki. Bukan karena menanggung kesalahan karena dia berdosa, karena dia bersalah. Tidak. Karena dia mengambil kesalahan saya dan kesalahan saudara. Dia memikulkannya dan mengambil semua kemarahan Allah. Dia menanggungnya. Adam dan Hawa berdosa. Mereka menanggung hukuman Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus,
Adam kedua yang tidak berdosa atau bersalah bersedia menanggung hukuman yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, manusia yang berdosa. Yesus yang tidak berdosa, dia menanggung dan dia berkata, jangan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Mari kita mengambil waktu-waktu untuk merenung. Jangan sampai kita di dalam peristiwa kita menuju kepada Jumat Agung hingga Paskah, kita melewatkannya begitu saja tanpa kita berpikir, tanpa kita merenungkan sebaik-baiknya. Betapa baik dan betapa Allah itu murah hati. Allah itu begitu mengasihi saya dan mengasihi saudara. Kasihnya yang dinyatakan di atas kayu salib bukanlah kasih murahan. Kasihnya lebih mulia daripada emas dan daripada apapun. Pada masa studimu, pada masa mudamu, baik masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, duduk di perguruan tinggi, pada masa kami dalam pelayanan, dalam pengabdian, mari kita mengingat kembali akan bagaimana kerelaan Yesus menanggung cawan murka itu. Karena cawan murka menuntut segala kepenghinaan Kristus Yesus. Cawan murka itu menuntut supaya Kristus semakin dihina. Cawan murka itu bicara tentang bagaimana harus tidak ada kata tidak, termasuk kehinaan lain pun ia mesti tanggung. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus, Tuhan Yesus tidak menerima satu balasan kemanusiaan yang hakiki, tetapi menerima kehinaan yang amat sangat. Bayangkan, untuk memberikan anggur harus mengolok-olok, untuk memberikan air kepada dia yang turun dari surga harus menghina dulu. Itu yang dilakukan oleh prajurit-prajurit. Mereka melakukan bukan atas nama kemanusiaan, tetapi atas nama keangkuhan yang sangat menjijikkan. Pada posisi mereka sebagai prajurit, mereka hanya memiliki anggur asam, bukan anggur yang terbaik. Pada posisi mereka sebagai prajurit, anggur asam itu sudah mewakili status mereka yang hina, status mereka yang paling rendah, status yang diciptakan oleh manusia sendiri dan membelenggu manusia. Perhatikan baik-baik, anggur asam itu hanya dimiliki oleh kalangan yang paling bawah, tidak dimiliki oleh kalangan bangsawan. Itu hanya milik oleh orang paling bawah, status yang paling rendah. Dan orang yang rendah itu memberikan kepada Yesus, mencucukkan anggur asam itu kepada Yesus. Betapa hinanya manusia. Status yang hina itu dibawa sampai kemudian masih mencucukkannya kepada Yesus. Saya juga yang paling hina yang mencucukkan anggur asam itu ke mulut Yesus. Lihatlah betapa angkuh, betapa menjijikkannya manusia yang berdosa, yang tidak sadar sudah dibelenggu oleh sistem yang diciptakan oleh manusia. Mesti ada status, mesti ada strata sosial. Anggur asam itu bukan milik para bangsawan, bukan milik para agamawan, bukan milik kaum borjuis, bukan milik orang-orang terpelajar, tapi orang yang paling hina,
Dan mereka yang memberikan kepada Yesus juga anggur asam. Betapa hina. 7 peristiwa paling hina dalam penyaliban Yesus, termasuk anggur asam, mewakili orang yang hina, manusia yang berdosa, yang kemudian betapa menjijikannya memberikan kepada Yesus. Saudara tahu, saudara dan saya adalah gambar Allah, rupa Allah, yang dicipta oleh Allah sempurna. Dicipta pada hari ke-6 begitu luar biasa sempurna, tetapi menjadi rusak karena dosa. Mari kita merenungkan baik-baik ini. Tuhan Yesus, anak Allah, rela minum anggur asam itu demi manusia yang secara sistem sudah diperbudak oleh status sosial. Ia melakukannya, Tuhan Yesus melakukannya di atas kayu salib, supaya kita dimerdekakan kembali, bukan saja dari dosa, tetapi dari intimidasi sosial, dari strata-strata sosial yang dibangun oleh masyarakat, supaya kita merdeka dan kita menyandang gambar rupa Allah. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kristus rela untuk memikul dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, merdeka, dan kita dipandang gambar dan rupa Allah. Itulah mengapa Yesus rela meminum anggur asam itu. Pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Cawan murka Allah sudah diminumnya, sudah ditanggungnya. Murka Allah yang menyala-nyala itu kepada manusia sudah ditimpakan seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Sepenuhnya ditanggung oleh Yesus. Bahkan kata sudah selesai di sini menegaskan kembali kepada kita, pengorbanan Kristus hanya satu kali untuk selamanya. Tidak akan ada lagi pengorbanan Kristus yang kedua kali. Hanya satu kali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Demikian dikatakan oleh kitab suci. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus tidak mungkin lagi disalibkan kedua kalinya. Pengorbanannya sudah sempurna, sudah selesai, menandakan bahwa semua perkataan-perkataan dalam perjanjian lama, nubuat tentang apa yang mesti dia lakukan, sudah digenapi. Sudah selesai, sudah sempurna. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Sudah selesai, sudah sempurna. Dan sesudah itu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bedanya saudara dan saya mati dengan Yesus mati. Saudara mati tidak perlu menyerahkan nyawa, kapan saja mati. Tapi Tuhan Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya. Itu bedanya. Kita mati kapan saja, tidak perlu menyerahkan nyawa, kapan saja kita bisa mati. Kadang-kadang hati kecil kita doa yang malam, Tuhan saya nggak tahu besok terjadi apa. Mau tidur, tunduk kepala doa dulu. Nggak tahu apa yang terjadi, bahkan jalan pun nggak tahu. Ia menanggung kehinaan kita di tubuhnya yang mulia. Yesus menanggung kehinaan kita di tubuhnya yang mulia. Yesus menanggung kesalahan kita, keberdosaan kita
di tubuhnya yang tidak berdosa. Mari kita menjawab pertanyaan, apakah kita masih tetap mengabaikan kemurahan kasih Allah? Apakah kita masih berkeras untuk tidak membuka hati kita kepada Allah? Apakah kita masih mau menolak kemurahan kasih-Nya? Apakah kita masih tetap mau memilih hidup hina? Padahal Dia sudah menanggung kehinaanmu dan kehinaanku di atas kayu salib. Kehinaanmu dan kehinaanku berada di tubuh Yesus yang mulia. Kiranya kita memilih jalan, mengambil jalan bersama dengan Yesus. Selama kita hidup, di masa muda kita, di masa studimu, di masa pengabdianku dan pengabdianmu, di berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia yang sudah menyelamatkanku dan yang sudah menyelamatkan